Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di dalam podcast saya, Dewi Agustin. Kali ini kita akan bahas satu brand baru, yang mana biasanya saya bahas brand atau dari sisi pemasaran itu sifatnya barang ya, produk barang. Tapi kali ini ada produk jasa yang mungkin teman-teman sudah pernah menggunakan atau mungkin banyak juga yang belum menggunakan, karena ini cukup baru ya di lingkungan kita. Dan di sini saya nggak sendiri, saya ditemani oleh salah satu mahasiswa saya. Halo, selamat siang Andre. Halo Ibu Dewi, selamat siang. Apa kabarnya Andre? Alhamdulillah saya baik Bu. Ibu sendiri gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Andre, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita pada hari ini, bisa nggak kita kenalan dulu ya, teman-teman bisa kenal Andre itu dari prodi mana, angkatan berapa, dan kelas apa di kelas saya? Oke, mungkin buat teman-teman yang belum kenal saya, kenalin saya Andrianto Permana, biasa dipanggil Andre, dari program studi D4 Pemasaran Digital kelas B, dan untuk kelas sama Bu Dewi saat ini itu kelas Content Marketing. Oke, Andre ini mahasiswa saya yang mana saat ini mereka sedang bertugas untuk menganalisa satu brand ya, satu brand yang mana kita podcastkan hari ini. Nah, brand itu apa? Yaitu Woosh. Gimana bacanya? Woosh atau Woosh? Woosh. Oh gitu, Iya, Woosh. Woosh. Nah, teman-teman yang mungkin belum tahu Woosh ya, tapi saya rasa banyak yang sudah tahu ya. Memang kereta cepat pertama di Indonesia ya, kereta Woosh ini itu menjadi kereta yang baru saja diresmikan oleh Presiden kita, yaitu Bapak Joko Widodo dan juga Ibu Iriana Joko Widodo, yang meresmikan KCJB atau kita kenal sebagai Kereta Cepat Jakarta dan Bandung ini pada 2 Oktober 2023. Jadi masih hangat banget ya Andre ya. Dan kereta cepat ini kenapa kita bisa bilang mereka klaim kereta cepat, karena memang dia kecepatannya sampai 350 km per jamnya. Jadi benar-benar whoosh gitu ya. Dan ini adalah kereta satu-satunya di Indonesia saat ini ya untuk kereta cepat, dan juga gak cuma di Indonesia tapi juga di Asia Tenggara. Oke Andre, gimana nih? Andre sebelumnya sudah pernah naik kereta Woosh belum? Udah pernah Bu, kebetulan. Udah pernah ya. Pernah. Keren banget karena baru banget launching ya kemarin ya, dan Iya, betul. di awal-awal itu banyak juga mereka melibatkan banyak dari sisi influencer, artis-artis besar gitu ya. Jadi saya rasa memang banyak sekali orang-orang yang akhirnya bisa mencoba, dan mungkin mencobanya itu bukan karena pengen ke Bandung ya, tapi karena pengen naik aja gitu ya, naik Iya, Woosh penasaran itu ya. gitu, Bu. Penasaran ya. Nah, berbicara mengenai Woosh, menurut Andre sendiri nih, kalau misalnya mendengar Woosh gitu, apa yang ada di dalam benak Andre nih? Oke, kalau dari kata Woosh sendiri itu bisa ya intonasinya pasti cepat lah ya Bu, dan sesuai dengan namanya gitu. Jadi kereta Woosh ini merupakan kereta cepat yang mana Jakarta Bandung ini bisa ditempuh hanya sekitar 45 menit aja Bu. Wow. Dan ini baru satu-satunya yang ada di Asia Tenggara. Makanya bisa dibilang Indonesia ini salah satu negara yang canggih Bu, sampai punya kereta cepat ini Bu. Oke, jadi Asia Tenggara bahkan ya, bukan cuma di Indonesia ya. Keren banget sih memang si kereta cepat ini, dan ini banyak yang terbantu ya Andre ya, dari kalangan memang orang yang mungkin komuter dari Bandung yang suka kerja di Jakarta, ataupun saya dengar-dengar juga banyak nih dari orang-orang Jakarta, mungkin orang-orang kementerian, orang-orang yang memang suka mobilitas tinggi gitu, mereka sangat-sangat terbantu. Jadi nggak cuma businesswoman ya, tapi banyak juga dari sisi orang-orang yang kantoran lainnya itu sangat terbantu dengan adanya 45 menit doang itu bisa sampai Bandung. Andre udah pernah ya tapi nyobain ya? Udah pernah Bu kebetulan. Oke. Gimana tuh rasanya Andre pas nyobain kereta Woosh tadi? Untuk rasanya sih sebenarnya di luar ekspektasi banget ya Bu. Beda kayak kereta-kereta. Bentar, di luar itu di atas ekspektasi kamu atau di bawah ekspektasi Wah, kamu? sungguh di atas. Oh ya? Iya. Mungkin bisa sharing gimana perasaannya kemarin, rasanya gimana waktu naik itu? Ya yang pertama pastinya tadi cepet. Karena baru bisa dibilang baru duduk aja itu ngerasanya udah kayak wah kok cepet banget, udah tiba-tiba nyampe gitu. Perasaan baru 5 detik duduk. Tapi goncang-goncang gak? Kan cepet banget tuh. Enggak, itu jalannya bener-bener wah lancar jaya Bu. Itu jalannya tuh mulus banget gitu. Gak berasa ya? Gak Kayak berasa. pesawat gitu ya, kan dia kenceng tapi kita gak berasa gitu ya? Iya bener Bu. Oke. Kalau saya sendiri Andre, boleh jujur ya Andre, saya belum pernah naik Woosh itu Andre. Waduh Ibu harus coba nih, sama teman-teman yang mungkin nonton ini juga harus coba nih, karena Worth it ya? worth it banget Bu.
Saya penasaran Andre, jadi pengen nyobain ya. Boleh tahu nggak Andre itu harganya berapa? Tarifnya berapa itu si kereta Wush ini? Oke, untuk harga tiketnya kemarin itu pas saya nyoba sekitar 150.000 Bu. Promo atau memang harga normal? Itu untuk harga normal Bu. Oh itu harga normal. 150.000. Oke. Mungkin kan tapi ini katanya per 1 Desember itu tuh udah naik jadi 200.000 per tiketnya Bu. Oh oke. Jadi sekarang kan udah akhir Desember ya, berarti udah naik kali ya. Oke. Nah, menarik, kita balik lagi ke ini hasil observasi Andre dan juga teman-teman dari kelompok 2 kelas konten marketing. Menurut Andre dan juga teman-teman kelompok, strategi apa nih yang dipakai oleh pemasar dari si kereta Wush ini terkait dengan penetapan harganya? Oke, mungkin saya sedikit menjelaskan ya Bu tentang strategi penetapan harga maksud saya. Nah, untuk strategi penetapan harga itu sebenarnya ada 8 jenis strategi Bu. Yang pertama yaitu loss leader pricing, yang mana perusahaan itu menetapkan harga lebih murah dibandingkan dengan harga rata-rata yang ada di pasaran Bu. Lalu yang kedua yaitu competition based pricing. Nah intinya competition based pricing ini strategi yang menetapkan harga itu nggak jauh dari harga pasaran. Bisa mungkin lebih tinggi sedikit atau lebih rendah sedikit. Nah terus untuk 3 itu dynamic pricing, yang mana perusahaan ini menetapkan harga itu fleksibel sesuai dengan permintaan pasar dan juga pelanggan. Lalu untuk yang ke nomor 4 itu ada high low pricing, yang mana perusahaan ini awalnya itu menentukan harga tingginya Bu. Lalu untuk pada akhirnya itu diturunkan hingga harga itu menyesuaikan relevansi pada produknya gitu. Terus yang kelima yaitu basing point pricing. Nah ini tuh harganya ditetapkan sesuai dengan jarak si pembelinya ini. Jadi kalau semakin jauh pembelinya ini membeli produknya itu, dia semakin mahal gitu Bu. Jadi sesuai jaraknya. Lalu untuk yang keenam yaitu ada captive pricing, yang mana perusahaan ini menentukan produk sama aksesorisnya itu beda harganya Bu. Jadi dibedakan gitu. Lalu untuk yang ketujuh yaitu scamming pricing, yang mana perusahaan ini menentukan harganya itu ini setinggi-tingginya Bu. Setinggi-tingginya, dan habis itu menurunkan harganya karena seiring produknya ini udah tidak populer lagi. Terus yang kedelapan yaitu penetration pricing, yang mana perusahaan ini menetapkan harganya itu sangat rendah hingga dari harganya ini itu bisa menarik perhatian konsumen gitu. Nah untuk yang digunakan dari kereta cepat Wush ini, yaitu strateginya dynamic pricing. Jadi menyesuaikan demand penumpang saat high season maupun low season. Makanya ketika ada event-event Nataru ataupun Lebaran itu bisa dibilang harganya naik Bu gitu. Oke. Wow, keren sekali mahasiswa saya ya. Banyak sekali pengetahuannya tentang bagaimana ternyata pemasar itu nggak ngaco ya. Dalam menentukan harga itu nggak cuman tebak-tebakan nominalnya berapa sih yang paling pas gitu. Dan kita balik lagi ke Wush ini, memang akhirnya yang berdasarkan kelompok Andre itu mereka mengadopsi strategi dynamic pricing ya untuk penetapan harganya. Terkait dengan fasilitas nih Andre dari kereta Wush ini, fasilitas apa sih Andre yang diberikan sebenarnya oleh si Wush ini dengan harga yang ditetapkan tadi? Oke, bisa dibilang harga dengan fasilitas itu cukup lengkap gitu Bu. Nah, si kereta Wush ini itu menawarkan fasilitas seperti kursi berwarna abu-abu dan juga merah, yang mana kursinya itu bisa dibilang kualitas terbaik. Terus meja lipat, ada televisi juga, minibar, toilet, terus ada stop kontaknya ketika mau ngecas ataupun apapun itu. Dan juga sebenarnya kereta ini terbagi menjadi 3 kelas Bu. Ibu udah tahu belum? Oh belum tuh, gimana Andre? Jadi kereta cepat ini dibagi menjadi 3 kelas. Yang pertama itu yaitu first class, yang mana itu berada di kereta 1 dan juga kereta 8. Oke, mungkin sebelumnya Andre jelasin ya Bu. Jadi kereta cepat ini ada 8 kereta, yang mana kapasitasnya itu kurang lebih 601 penumpang dengan total panjang itu 208 meter. Wow. Tuh, jadi panjang banget bisa dibilang itu. Terus tadi yang pertama ada first class, itu memiliki 18 tempat duduk dan juga susunan kursi itu 21. Lalu yang kedua ada business class, itu adanya di kereta 7, jadi cuma 1 gerbong doang. Nah untuk business class ini memiliki tempat duduk 28 tempat duduk dan juga susunan kursinya itu 22. Yang terakhir yaitu premium ekonomi, yang mana itu tuh di kereta nomor 2 sampai nomor 6. Udah hafal. Nah itu tuh untuk
premium ekonomi ini jumlah seatnya itu sekitar 555, itu konfigurasi seatnya 23 Bu. Oke. Nah, seru banget ya obrolan kita hari ini dan nggak kerasa Indre ya kita udah di ujung waktu karena tadi udah banyak banget yang udah kita bahas ya. Oke, terima kasih banyak Andre atas waktu dan kesempatannya mau mampir di podcast saya. Siap, terima kasih Bu, sama-sama juga, terima kasih kembali. Oke. Terima kasih teman-teman semua yang udah nonton sampai akhir ya. Semoga apa yang tadi Andre sampaikan, tadi kita bisa belajar banyak tentang berbagai macam strategi harga yang ternyata seorang pemasar itu nggak tiba-tiba menentukan harga. Ada banyak sekali strategi penetapan harga dan khususnya untuk Whoosh ini tadi dynamic pricing yang dipilih ya. Dan tentunya semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini bisa membantu teman-teman semua ataupun teman-teman yang sedang belajar maupun yang sedang berbisnis, bahwa dalam menentukan harga itu kita tetap harus pahami kita mau pakai yang mana nih strateginya. Jadi nggak asal nebak nominalnya yang pas, tapi kita harus berdasarkan data-data yang ada, kompetitornya seperti apa, sehingga kita nanti bisa tepat strategi mana yang akan kita pilih sebagai penetapan harga produk kita. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Have a good day. See you marketers.